Apa kabar? Kabar baik. Iya, terima kasih. Ibu juga baik. Terima kasih anak-anak sudah berpartisipasi pada siang hari ini untuk mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu kita bahas tentang kompetensi dasar tentang menganalisis isi, struktur, dan kebahasan teks ceramah. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita siang hari ini, salah seorang memimpin kita dalam doa, dan ibu minta kesediaan anak Sanda untuk memimpin kita dalam doa sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini. Kepada Sanda, ibu berikan waktu dan kesempatan. Ya, terima kasih untuk anak Sanda yang sudah memimpin kita dalam doa pada siang hari ini. Namun sebelum kita mulai pembelajaran ini, Ibu akan membuat satu yel-yel dulu sebelum kita memulai pembelajaran. Nanti kalau Ibu bilang halo, kalian jawabnya hai. Kalau Ibu bilang hai, kalian bilang halo, begitu ya? Bisa? Ya. Ya, kita mulai yel-yelnya. Halo. Hai. Halo, begitu. Ya, langsung saja ya kita memulai pembelajaran pada siang hari ini. Kita memulai dengan kompetensi dasar yang akan kita bahas pada siang hari ini, yaitu kompetensi dasarnya tentang menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan teks ceramah. Dengan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, tujuan pembelajarannya adalah setelah melalui pembelajaran problem based learning dengan membaca dan mencermati teks ceramah, peserta didik atau kalian diharapkan mampu mengidentifikasi atau memerinci dan menyimpulkan isi, struktur, dan kebahasaan teks ceramah dengan tepat secara gotong royong, jujur, dan mandiri. Ya, kita masuk pada poin yang langsung saja pada pembelajaran kita pada siang hari ini. Ya. Namun sebelumnya Ibu arahkan kameranya ke layar laptop. Sebelum itu, Ibu mau tanya, siapa yang sudah pernah mendengarkan ceramah? Ya, Sanda. Sanda sudah pernah mendengar ceramah di mana? Di sekolah? Iya. Sudah pernah mendengarkan ceramah di tempat-tempat ibadat? Pernah tidak mendengarkan khotbah? Iya, semua khotbah. Terus pernah tidak mendengarkan kepala sekolah berbicara di depan umum? Atau ketika ada upacara bendera, kepala sekolah diberikan kesempatan untuk menyampaikan satu atau dua hal. Pernah tidak mendengar? Iya. Jadi semua yang sudah dilakukan itu adalah merupakan ceramah. Nah, kita lihat ceramah itu sendiri itu seperti apa. Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya oleh orang-orang yang menguasai di bidangnya.
Misalnya ceramah yang dilakukan oleh seorang pendeta. Ya, misalnya ceramah yang dilakukan oleh seorang pendeta. Nah, seorang pendeta ini dia punya keahlian tersendiri di bidangnya. Misalnya dia sering memimpin ibadat lalu berkhotbah di atas mimbar. Atau seorang ahli ulama, dia menyampaikan khotbah di masjid dan didengarkan oleh umat-umatnya. Artinya, orang-orang yang berbicara itu mempunyai keahlian tersendiri di bidangnya. Ceramah juga bisa dilakukan oleh guru. Guru juga sering berceramah di depan kelas. Itu disebut dengan ceramah. Bisa dipahami? Bisa paham kah? Oke, Ibu lanjut. Kita lanjut pada bagian yang berikut, yaitu struktur dari teks ceramah. Ya, ceramah itu punya struktur. Jadi, struktur yang pertama itu adalah pendahuluan atau tesis. Itu artinya pengenalan isu atau masalah ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahas. Itu struktur yang pertama. Struktur yang kedua berisi tentang isi atau rangkaian argumen berupa rangkaian pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Isi atau inti dari ceramah tersebut. Yang berikut berisi tentang penutup. Bagian yang ketiga itu adalah penutup, yaitu penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Itu struktur dari teks ceramah. Ya, kita lanjut pada kaidah. Yang berikut adalah kaidah kebahasaan dari teks ceramah. Ya. Kaidah kebahasaan itu dibagi menjadi 5 bagian di situ. Yang pertama itu tentang kata ganti orang pertama tunggal. Misal, ya, kata ganti orang pertama tunggal itu misalnya di situ ada kata aku dan iya, betul. Dan kata ganti orang kedua jamak atau kata kami dan kita. Yang kedua istilah-istilah tentang topik yang dibahas. Ya, istilah-istilah misalnya dia menceritakan tentang atau dia berkhotbah tentang, dia menggunakan kata ganti bapak-bapak, ibu-ibu, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi sebab akibat. Misalnya di situ terdapat kata jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, ya, dan menyatakan hubungan temporal ataupun perbandingan atau pertentangan. Misalnya di situ ada kata sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaiknya, berbeda halnya, dan kata namun. Yang berikut di situ ada kata-kata kerja mental seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan.
Di bagian yang berikut, kaidah yang berikut itu kaidah yang kelima, terdapat kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya. Ya, lanjut. Perlu. Ya, betul sekali. Semua itu adalah kaidah kebahasaan dari teks ceramah. Jadi ceramah ini tidak hanya kita tahu tentang artinya, tapi ceramah ini juga bisa menggunakan ada kaidah dan ada strukturnya. Ya, jadi itu materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang berikut, jika ada pertanyaan, mari kita lanjutkan ke sesi diskusi. Ya, diskusi. Jadi LKPD yang tadi Ibu sudah bagikan di WhatsApp group, anak-anak silahkan lihat lalu dipresentasikan, dikerjakan atau didiskusikan secara kelompok. Lalu Ibu kita kembali lagi berdiskusi atau mempresentasikan hasilnya 20 menit lagi. Ibu tunggu 20 menit lagi kita presentasi. Ya. Anak-anak silahkan akses ke WhatsApp group, silahkan lihat LKPD di sana. Lalu berdiskusi di WhatsApp group yang sudah Ibu bagikan LKPD-nya di sana. Ibu tunggu 20 menit lagi kita presentasi. Ya. Ya, silahkan akses ke WhatsApp group. Ya. Ya. Ibu matikan sebentar, nanti kita lanjut lagi.